Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizka Sipa dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan yang beranggotakan saya dan Tiara. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pentingnya pelanggan. Dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nilai persepsi pelanggan, yaitu selisih antara penilaian pelanggan perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nah, kenapa pelanggan itu penting? Dengan adanya pelanggan, kita bisa mengukur bagaimana kualitas produk perusahaan dari review atau tanggapan pelanggan. Perusahaan bisa tahu apa keunggulan dan juga kelemahan produk. Dengan begitu, perusahaan pun bisa meningkatkan kualitas produk dengan lebih akurat sesuai dengan selera pelanggan. Contohnya, ketika kita membeli sebuah barang dari toko dan menggunakan barang tersebut, pada saat itulah kita adalah customer. Tidak hanya itu, customer adalah orang yang menggunakan layanan tertentu. Sebagai contoh adalah pengguna layanan seluler. Yang kedua, menghantarkan nilai pelanggan. Ada loyalitas, yaitu artinya komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Nah, loyalitas pelanggan adalah strategi bisnis dalam mempertahankan pelanggan lama agar terus membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan dalam bisnis. Contohnya ada bergabung di program keanggotaan, mengumpulkan poin, memberikan hadiah atau voucher. Yang kedua ada proposisi nilai, yaitu kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Nah, proposisi nilai ini adalah nilai yang dijanjikan perusahaan diberikan kepada pelanggan ketika mereka membeli produk atau layanan mereka. Lalu proposition atau proposisi nilai ini disebut sebagai jurus ampuh untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Contohnya ada produk paling baru, yang kedua ada produk paling murah, ketiga produk paling unik, yang keempat kinerja, yang kelima faktor kemudahan. Yang ketiga ada sistem penghantaran nilai, yaitu meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Nah, sistem penghantaran nilai ini contohnya kayak sistem penghantaran nilai meliputi semua pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Ganti. Ada total kepuasan pelanggan, yaitu ada kepuasan, perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Ada kinerja ekspektasi sama dengan tidak puas, ada kinerja ekspektasi sama dengan puas, ada kinerja ekspektasi sama dengan sangat puas. Ekspektasi terlalu tinggi, pelanggan kecewa, ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak menarik cukup. Nah, maksudnya kepuasan pelanggan ini adalah hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa. Mempunyai produk atau jasa yang terbaik berkualitas merupakan incaran pelanggan. Karena semakin baik kualitas produk atau jasa ini akan berperan penting untuk menarik konsumen yang berpeluang kemungkinan besar pelanggan akan percaya kepada perusahaan. Contohnya, pelanggan membeli dan menggunakan produk Anda secara terus-menerus. Pelanggan merekomendasikan produk kepada orang lain. Pelanggan mengungkapkan rasa puasnya secara langsung dengan memberikan review bagus. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Oke. Belum. Masih aku. Yang selanjutnya ada mempertahankan pelanggan. Ada salah satu kunci mempertahankan pelanggan yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan.
Yang pertama ada teknik pengukuran kepuasan pelanggan atau yang pertama ada survei berkala. Apa sih survei berkala? Itu survei berkala atau periodik adalah survei yang dilakukan oleh memberi layanan secara berkala setiap 3 bulan triwulan atau 6 bulan semester atau minimal satu tahun sekali. Contohnya kepuasan pelanggan, opini publik. Yang kedua ada tingkat kehilangan pelanggan. Tingkat kehilangan pelanggan itu adalah penurunan pelanggan mengacu pada proses di mana pelanggan perusahaan berhenti membeli dari perusahaan itu atau berinteraksi dengan perusahaan itu. Penurunan dapat menjadi masalah bagi bisnis yang sedang berkembang. Jadi rencana harus dibuat untuk meningkatkan tingkat retensi pelanggan agar tingkat penurunan atau tidak meningkat. Penyebab penurunan pelanggan banyak hal yang dapat menyebabkan penurunan, tetapi beberapa yang paling umum adalah sebagai berikut. Adalah yang pertama ada penargetan audiens yang salah, proses orientasi yang tidak benar, layanan pelanggan yang tidak profesional, promosi penjualan produk yang tidak pasti, cacat produk, skema harga yang tidak tepat, ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga ada pembelanja misterius. Pembelanja misterius dapat digunakan oleh beberapa jenis bisnis, tetapi paling sering digunakan oleh toko retail. Di toko retail, pembelanja misteri akan mengunjungi toko milik perusahaan dan membeli sesuatu. Contohnya adalah contoh hal yang mungkin dinilai antara lain yang pertama ada tingkat layanan pelanggan, waktu menunggu, apakah staf mengikuti prosedur perusahaan, presentasi staf yaitu label lama, tata letak, dan presentasi toko yang seragam. Keterampilan komunikasi staf, apakah anggota stafnya sopan, apakah staf menjual produk yang layan dengan baik atau yaitu secara dan kemampuan menjual. Ada pengaruh kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran seberapa puas seorang pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang mereka terima. Kepuasan terjadi ketika harapan pelanggan secara setara dengan layanan yang diberikan. Yang terakhir ada keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan contohnya itu yang sering terjadi adalah terkait dengan misalnya seorang pelanggan mungkin mengeluh pada produk yang mereka beli, tidak berfungsi sebagai mestinya atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Atau keluhan pelanggan bisa yang pertama ada waktu tunggu yang lama, yang kedua produk tidak tersedia atau stok habis, yang ketiga ada menceritakan masalah berulang kali, yang keempat sikap staf yang kurang lemah, yang kelima pelanggan buruk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Nurain. Oke. Pemasaran. 1. Mengidentifikasikan prospek dan pelanggan Anda. 2. Mengidentifikasikan pelanggan berdasarkan 1. Kebutuhan mereka, 2. Nilai mereka untuk perusahaan Anda, 3. Berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan kuat. 4. Memodifikasi produk, layanan, dan pesan pada tiap pelanggan. Selanjutnya, cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai bisnis pelanggan dengan strategi 1. Mengurangi tingkat keberalihan pelanggan, 2. Meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan, 3. Meningkatkan potensi pertumbuhan melalui A. Share of wallet atau pangsa dompet, B. Cross-selling atau penjualan silang, C. Upselling atau penjualan ke atas. 4. Membuat pelanggan berlaba rendah menguntungkan atau menghilangkan mereka. 5. Memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Beberapa cara membangun loyalitas. 1. Berinteraksi dengan pelanggan. 2. Mengembangkan program loyalitas. 3. Mempersonalisasikan pemasaran. 4. Menciptakan ikatan institusial. Membentuk ikatan yang kuat. Menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. Mengikutsertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. Mengintegrasikan suara pelanggan untuk menangkap
kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis, mengorganisasi dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, preferensi, hubungan, frekuensi pembelian, dan kepuasan pelanggan perorangan, mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat dan mengekspresikan kebutuhan, resepsi, dan keluhan pelanggan, menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub, menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Terima kasih. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.